Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Aduh, ini ada tambelan jerawat, gengs. Maaf ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Alhamdulillah kita bisa mengosongkan jadwal untuk kita bersepeda lagi. Wow, ini sekarang kita lagi ada di Kuningan, habis loading sepeda, terus kita mau pulang gitu. Kenapa jauh sekali gitu ya? Goesnya sampai ke sini karena di Bekasi itu sebenarnya ada si Sumarekon Loop ya. Cuman karena sepeda saya sudah cukup tua, jadi saya agak eman-eman gitu, karena di sana jalannya itu ada speed bump, banyak speed bump, dan tikungannya mungkin terlalu curam gitu ya kalau misalnya mau ngambil average tinggi gitu. Nah, kita hari ini goes di Dalkot. Sekalian sudah lama tidak menggoes bersama peloton panjang gitu ya, BKTCC. Ini tinggal SDC aja nih. Ini jersey-nya udah dipakai, kelihatan nggak kalian? Ini jersey tahun kemarin, jersey COVID. Tapi bagus banget ini guys, jersey-nya. Nah, kalau jersey mahal tuh lain gitu ya. Di Dalkot udah lama enak. Kalau di Dalkot tuh enaknya pagi ya, start jam setengah 6. Makanya tadi di video sebelumnya itu mulainya pagi-pagi banget. Karena kalau udah masuk jam setengah 7 aja itu jalan udah rame tuh. Apalagi tadi sempat kayaknya ada acara running ya, ada acara running di GBK yang startnya itu di pintu 1, terus kelilingin GBK gitu ya di jalan luarnya. Jadinya tadi agak macet sedikit tuh ya, banyak teman-teman juga yang pelotonan akhirnya kepotong sama mobil-mobil yang berhenti, padahal udah yang tadinya maksudnya dua baris gitu ya, tinggal satu gitu kan, habis itu udah banyak kepotong gitu. Ya sayang aja, cuman ya nggak apa-apa lah, karena namanya juga kita nggak punya track sendiri gitu ya, jadi maklum aja karena jalan digunakan bersama, jadi ya memang harus saling legowo gitu kalau misalnya mau bersepeda di jalan raya gitu. Road bike ya di jalan gitu ya, kalau di lumpur gravel namanya. Gravel belum punya sepedanya, siapa yang mau beliin boleh ya. And then alhamdulillah banget, tadi aku pikir tuh nggak bisa loh mau menyelesaikan misi ini gitu ya, karena memang dari awal itu niatnya recovery ride ikut BKTCC di P3 dengan average sekitar 30 km per jam. Di mana nih ininya nih ya, coba kita lihat berapa ya ininya. Average-nya, ini average yang baru ya, udah nggak ini tadi. Oke, nanti kita update lagi ya, soalnya ini udah nge-track baru ya, ini tidak valid gitu. Kalau nggak salah tadi average-nya di 33 di top speed-nya sekitar berapa ya, 45 atau 50 gitu ya, ya gitulah pokoknya. Tapi itu ya turunan ya guys. Bukan ini sendiri gitu, turunan, jadinya agak lumayan enak. Sebentar, ada rombongan sepeda, kita ini dulu kanan. Oke. Di Dalkot itu ya enaknya pertama jalannya halus, datar gitu kan, kebanyakan datar. Kalaupun ada tanjakan ya paling elevasinya cuma 0,5 sampai 1 paling lah ya. Terus ditambah lagi flyover paling cuma berapa.
nggak terlalu banget gitu. Yang penting jalannya mulus dan ditarik, itu yang penting. Ditarik, yang penting ditarik, karena kalau tidak ditarik tidak bisa. Tadi kan sempat putus gitu ya, sempat copot, tapi bukannya copot, apa ya namanya, RC-nya itu tuh keblok gitu. Terus dia ngambil jalan apa selip-selip, tapi dia malah kehambat gitu. Jadi kita yang di belakang hampir sebagian, ada yang di depan semuanya gitu. Nah tadi tuh sudah diperkirakan tuh kan, enak nih jalannya nih 30, RC-nya bagus nih, Om Bagus itu ya, Om Bagus sama siapa aku lupa, Om Bagus 30 stabil banget, nahan emosi banget gitu ya, ininya apa namanya, goesnya gitu. Kadang kan orang kalau misalnya udah turunan udah enak gitu, tinggal digoes fuss hilang gitu, tapi ini enggak. Om Bagus dia nahan egonya biar teman-teman yang di belakangnya bisa keikut gitu ya, bisa keikut, ditahan banget. Even kita tadi ada beberapa cepat karena traffic, dia speednya di situ. Jadi kan kalau anak-anak di 30 average 30 itu berarti kan goesnya sekitar 32-33 gitu. Jadi dalam beberapa detik dia bisa menyusul lagi tanpa mengurangi tanpa nguras power gitu ya, tanpa nguras power. Nah dilalanya tadi pas ketemu traffic, RC-nya kecegat, kitanya jalan duluan. Akhirnya pas di lap terakhir itu misa-misa gitu kan, di kilometer 40-an gitu, misa-misa gitu. Nah Gisa nih kan masih jauh nih jaraknya nih ya ke Ketikum. Ya udahlah, mau nggak mau goes gitu. Ada kakak-kakak perempuan satu gitu kan, goesnya ya kenceng gitu. Mungkin dia pakai kering tinggi gitu ya. Nggak kebalap juga, pas dilihat udah 37. Udah 37 goes sekuat tenaga gitu kan. Masih nggak nyusul juga gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena udah pernah goes dan sering goes sebelumnya gitu ya, nggak bener-bener newbie, jadi kita bisa mantengin speed di 35, dengan cadence-nya 60-70. Itu udah lumayan sih gitu ya, soalnya kalau 65 ke bawah itu kaki berat banget biasanya kalau cadence-nya 65. Tapi kalau misalnya 65 sampai 75 itu enak, pas untuk jantungnya gitu ya, tinggal disesuaikan aja. Nah karena crank saya cuma 50-34, tidak bisa tuh mengejar gitu ya. Cuman mungkin ya pastinya dengan crank besar menguras power lebih cepat gitu. Tadi pas dari turunan Semanggi memang ketinggalan sampai Sangrila ya, apa ya nama hotelnya gitu. Pokoknya sebelum masuk ke Kuningan udah kelewat kakak-kakaknya itu, Pak. Mantap gitu ya, strong. Buat kalian yang pengen coba goes di Dalkot, ya bolehlah coba dulu gitu ya. Kalau bisa sih jangan masuk ke area CFD. Kalau mau masuk ke area CFD itu tadi jam 5:30, karena kalau udah masuk jam 6 itu banyak yang running sama sepeda santai. Jadinya kita nggak bisa nggak bisa ngambil speed yang agak tinggi gitu. To be honest, kalau tadi tuh kalau misalnya jalan pelan itu malah mungkin kalau ini sifatnya peloton kali, kalau sendiri beda. Kalau sendiri mungkin jalan pelan oke lah, karena menyesuaikan sama pace masing-masing. Tapi kalau misalnya jalannya berpeloton, kalau speed lambat tuh memang nggak enak, karena speed driftingnya itu tuh kita udah dapat gitu kan, udah dapat kenceng, ketarik gitu sama RC depannya. Kalau misalnya pelan itu kakinya malah berat gitu ya, berat banget. Kalau misalnya kayak lagi di tanjakan gitu kan, terus tiba-tiba ada yang jalannya pelan di depan, nah otomatis kan pelan juga gitu. Tapi itu malah bikin tidak enak, karena yang tadinya kita katakanlah cadence-nya sekitar 65-70 gitu ya, 65-70 dengan gear rasionya katakanlah 50/13 gitu, dapat speed kenceng gitu. Tapi kalau udah ngelambat ya agak susah gitu ya. Nah makanya memang kalau
di Delcott enaknya goesnya itu subuh. habis habis jemaah gitu kan, sholat subuh langsung jalan gitu sejemaah-jemaahnya. Itu mantep itu, kita tinggal nurutin imamnya aja gitu kan, RC-nya. Aduh keren banget itu, nanti boleh dicoba gitu ya. Nah nanti untuk program jangka panjangnya kan insya Allah bulan ini bisa dikosongin jadwal per bulan gitu ya, per bulannya. Untuk bulan ini per hari Minggu bisa goes, mudah-mudahan bisa ngambil at least seminggu sekali. Target kita paling enggak 2 kali recovery terus naik kelas gitu ya, ke peloton 2 atau ke peloton 1, biar ada improvement gitu loh, nggak malu-maluin banget pakai jersey beginian kan gitu ya gitu. Buat yang baru mulai menggoes jangan takut, di Delcott memang udah kayak motor ya, naik sepeda ya. Kadang ada yang 35, ada yang 40, ada yang 45, dah kayak gitu. Goes aja dulu gitu ya, goes aja dulu. Mau pakai sepeda apa kek, road bike kek, Sally kek, apa MTB, ya ikut aja gitu. Karena beberapa kadang anak SJC juga ada yang konyol juga sih, si siapa namanya, si Aldi itu kadang-kadang dia pelotonan tapi dia bawa MTB kan. Koplak. Tapi itu menandakan apa ya, kalau itu strong gitu. Karena kan kalau MTB keringnya kecil gitu kan, sprocketnya ya oke lah, sprocket kecilnya yang 11 masih oke. Cuman kalau misalnya keringnya kecil kan otomatis cadence-nya tinggi juga kan. Wah, itu jantungnya kuat banget udah pasti. Salut lah. Terus ada juga yang pakai apa namanya Sally gitu kan, bukan Sellis ya, bukan listrik Sally, relay Sally. Mungkin bukan Brompton tapi kayak F-Hon atau Dahon gitu kan, yang masih ini. Tapi pernah juga sih Brompton ada yang ikut juga gitu kan. Ya tinggal ikut aja lah, kalian mau bikin peloton sendiri boleh, mau ikut boleh gitu kan, nggak ada temen ikut aja udah masuk gitu kan. Nanti juga kenal gitu kan, karena kalau di sepeda tuh memang tipikal bertemannya tuh kuat banget gitu ya. Kayak tadi misalnya kan kita udah sampai Tikum, habis itu apa namanya, ada yang baru ikut gitu kan, lagi foto-foto, ya udah sini om kita fotoin gitu kan, kita fotoin biar dapat hasilnya bagus gitu. Oke kita fotoin gitu, terus ya kenalan dari mana gitu, terus baru sekali ikut apa bagaimana gitu. Jadi santai-santai aja sebenarnya. Terus kenalan lagi sama Om Dino ya dari BKTCC. Cuma sayangnya tadi Om Dino ketinggalan tadi, dia bilang nyari peloton nggak dapat gitu, nggak dapat. Nah akhirnya ya gue sendiri nyelesain menu minggunya gitu kan. Kebiasaannya sih kalau hari Minggu itu ISR ya, easy ride gitu, biasanya di 40 km per jam untuk 40 km untuk distance-nya jarak tempuhnya. Tapi kalau hari Sabtu biasanya nyari Fondo ya, rata-rata nggak SJC, nggak BKT, nggak vitamin ya, semuanya sih rata-rata ngefondo di 100 km gitu. Entah dia mau muter-muter ngubek-ngubek Delcott gitu, atau misalnya dari Delcott ke BSD, atau yang biasanya paling sering sih ke Bandung. Iya ada yang ke Bandung, ada yang ke Purwakarta gitu kan. Kalau ke Bandung biasanya hari Minggu kan, baliknya enak tinggal ngeloading gitu, atau pulangnya gue santai gitu. Atau yang paling sering anak-anak itu ke Bogor gitu. Ke Bogor kan kalau dari Jakarta sekitar 50 kilo, bolak-balik 100 kilo. Bisa cukup kalau misalnya mau ngefondo gitu kan. Nah buat yang di Majalengka nih ya, si Ferry anak baru gue setelah ke Cirebon sana ya, PP ya speednya nggak usah kenceng-kenceng lah, 20 km per jam aja, yang penting menggoes gitu. Makin lama makin jauh gitu kan, karena kalau nggak dicoba endurance-nya nanti kita nggak tahu limit kita di mana. Kadang-kadang gini ya, ini pengalaman pribadi, kita itu bisa dulu pertama kali itu nggak ikut BKTCC kan,
dulu itu gue sendiri sama Tomo itu paling jauh waktu itu tuh 75 km per jam 75 km ke Cilangkap bolak-balik gitu kan ke Ben Hill muter-muter itu tuh nggak kuat gitu kan, nggak kuat banget. Tapi pada besoknya itu enteng gitu. Nah pada momen berikutnya lagi nyoba nih kan Fondo Solo karena memang nggak semua orang bisa apa ya namanya tuh, mentalnya tuh ada untuk Fondo jauh gitu ya, misalnya ke Bogor bis itu baliknya bukan loading tapi balik lagi naik sepeda lagi gitu. Nah at a moment waktu next berikutnya ikut BKTCC kok ngikut peleton yang sebelumnya kayak biasa aja, kok nggak keluar keringat kayak gitu kan. Sombong kali saya, nggak keluar keringat gitu kan, langsung kok nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata kita seperti belajar dari Gunung Hwakuo gitu kan tempatnya Sunggokong gitu. Aduh, kenapa ya? Aku serba bingung, lampu hijau malah baru nyebrang. Pasti nunggu lampu merah ya guys. Gak boleh seperti itu. Terus apa nih sama sekali bikin apa mungkin sih? Terus gitu sudah dicoba gitu ya, kemudian ya akhirnya setelah nyoba, memang gini, kalau jalan trek ngikutin jalan raya Jakarta Bogor itu memang elevasinya ya paling cuma 1% gitu ya, 1%, 2%, cuman agak lumayan kalau misalnya gue sendiri gitu, karena memang jenuh kalau saya jenuh. Tapi kalau Fondo enak banget tuh, pertama udah ada yang narikin ya kemudian nggak capek gitu ya, meskipun elevasinya 1%, 2% ya masih oke lah, masih bisa ditolerir gitu kan. Ada yang narikin sampai sananya seger gitu. Nah kalau misalnya yang sendirian ini, yang mentalnya benar-benar diuji gitu kan, jauh panas gitu kan. Gue dulu pertama kali berangkat jam 6 dari rumah, terus sampai rumah lagi jam setengah 2 panas, mungkin karena baru pertama gitu ya, kebanyakan minum di jalannya, berarti kebanyakan berhenti ya, karena waktu itu belum bisa minum pas sambil jalan gitu, ngebidon sambil jalan tuh belum bisa gitu. Besok kebanyakan berhenti, akhirnya nyampe sana sekitar jam 7 atau jam setengah 8, terus makan juga kelamaan, akhirnya baru jalan dari sana sekitar jam 10 atau jam setengah 11 gitu. Dan itu panas banget, ngelihat temperaturnya itu sekitar 42 derajat waktu itu ya, itu panas banget sih Pak. Dan baru nyampe rumahnya tepar seperti biasa. Nah setelah dari situ ya itu tadi, badannya tiba-tiba improve sendiri gitu ya, karena biasanya seperti itu, ketika tubuhnya recovery lagi dari capek, dia malah stamina 22 kali lipat gitu. Nah maka dari itu, yang saya sudah 2 bulan tidak menggoes, tidak olahraga, tidak workout, badannya melebar gitu kan, akhirnya diputuskanlah untuk ya udah yuk hari ini recovery, kita minta jadwalnya untuk hari Minggu libur kalau bisa, kemudian kita menggoes seperti biasa dengan target sih 1 bulan ini 4 kali ya targetnya, nggak usah muluk-muluk. Kalau bisa ya ditambah-tambah lah hari Sabtunya goes, atau misalnya hari kalau dapat libur goes ke rumah dekat rumah aja ke Semarang kan, paling enggak ya untuk dapat berapa kalori gitu ya, lumayan lah ya, 1 gram lemak gitu hilang gitu kan, ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada sama sekali kan, bukan begitu? Bukan. Oke deh, buat kalian yang mau coba goes silahkan coba goes. Kalau misalnya mau running juga nggak apa-apa, running yang penting olahraga gitu ya. Kalau misalnya mau coba goes
boleh nanya-nanya gitu kan, boleh nanya-nanya kayak Dokter Ferry ini ya, dia nanya-nanya, dia beralih dari MTB ke road bike gitu. Kalau misalnya mau beli sepedanya boleh nanya-nanya, meskipun gak expert banget sih ya, pokoknya pengetahuan untuk pemula lah gitu, jangan sampai salah beli. Karena kalau road bike itu kan mahal gitu ya, kalau kata apa namanya Mas Azrul gitu kan, Anda sudah memilih olahraga bersepeda gitu kan, jangan berharap belanjanya murah gitu, oke? Dan juga Anda telah memilih olahraga sepeda gitu, jangan harap penderitaan itu jauh gitu ya, penderitaan itu selalu dekat dengan bersepeda. Baiklah, sekarang kita sudah ada di BKT, udah mau ada ke Pondok Kopi, kita akhiri dulu karena pegal juga ngomong sudah 20 menit dari tempat kita launching parkir. Nanti biasanya nih udah kayak gini nggak nutup nih kelamaan. Sekedar curhat aja buat didengarin di jalan gitu ya, kalau misalnya buat dengar kalau bosan dengerin lagu terus kan, bosan banget dengerin lagu nih, kadang banyak yang tidak bermutu gitu ya. So guys, see you next video. Save resulting, save from Brightness Sigar. Semoga kalian terjauh dari penyakit dan kalian sehat terus. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.